Selamat petang, Saudara. Sekjen DPR memastikan anggota DPR periode ini bakal menerima tunjangan perumahan sebagai ganti fasilitas rumah jabatan. Sorotan lain, pimpinan MPR periode 2024-2029 resmi dilantik Kamis kemarin. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani terpilih sebagai Ketua MPR. Lantas, seperti apa MPR ke depannya dan rencana amandemen undang-undang? Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Friska Clarissa. Saya Liviana Cerlisa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam untuk Anda. Informasi pertama, Saudara, sejumlah hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo berencana cuti massal sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Aksi ini didasari isu kesejahteraan hakim soal gaji dan tunjangan belum naik selama 12 tahun terakhir. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Ahmad Petensili bilang peran hakim sangat sentral namun luput perhatian pemerintah. Ahmad menyebut aksi protes berupa cuti massal akan berdampak pada jadwal persidangan yang bakal tertunda selama sepekan. Peranan hakim sangat sentral, tetapi apa perhatian pemerintah? Pemerintah merasa tidak penting untuk memperhatikan hakim itu diperlakukan harus seperti apa di Republik ini. Jadi kalau kita bicara tentang penggajian atau penghargaan secara material dari negara kepada para hakim Indonesia, saya kira banyak sudah berita yang beredar. Sejak 12 tahun ini tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah. Sebelumnya, juru bicara Gerakan Solidaritas Hakim Aulia Ali Reza di program Sapa Indonesia Malam kemarin bilang pihak telah lama menyuarakan penyesuaian gaji dan tunjangan. Namun hingga 12 tahun berjalan tak kunjung ada perubahan. Penyesuaian gaji hakim sudah muncul di sebelum era COVID. Sebelum era COVID ini memang sudah muncul wacana kembali terkait bagaimana kelanjutan terkait penyesuaian PP 94 tahun 2012. Cuman waktu itu memang kondisinya akhirnya karena COVID melanda dan kondisi ekonomi sendiri waktu itu berdampak, akhirnya memang wacana tersebut tidak berlanjut. Nah, setelah COVID sendiri sudah selesai dan ekonomi sudah pulih, wacana ini yang kemudian muncul lagi gitu. Dan siklusnya sebenarnya berulang. Dulu di 12 tahun lalu tuh pernah ada juga terjadi tuntutan dari hakim-hakim senior upaya penyejahteraan hakim yang akhirnya timbul PP 94 tahun 2012, 12 tahun kemudian sekarang berulang lagi karena tidak ada penyesuaian sama sekali begitu, Mbak. Ribuan hakim merencanakan cuti massal pada 7 Oktober hingga 10 Oktober pekan depan dan akan melakukan audiensi dengan Mahkamah Agung. Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia bilang aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes lantaran dalam 12 tahun terakhir tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Hakim yang juga Humas Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Suparman, bilang pihaknya mendukung aksi cuti massal ribuan hakim. Suparman menambahkan banyak hakim yang merasa penghasilannya tak mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang diemban. Aksi yang akan dilakukan ribuan hakim itu sebagai bentuk protes atas gaji dan tunjangan yang tak mengalami penyesuaian selama 12 tahun. Iya, saya juga dengar gitu ya. Cuman secara moral kita dukung lah ya. Kita dukung, cuman dalam artian jangan sampai merugikan para pencari keadilan ya. Sementara ini kok belum ada ini ya. Insya Allah kita support, cuman kalau turun ke jalan kita belum ada rencana. Kalau dari gaji sih memang dari tahun berapa ya, 2011 sampai sekarang belum ada kenaikan itu. Untuk gaji dari hakim ya. Khusus hakim Mbak ya, bukan staf yang lain gitu-gitu ya. Khusus hakim tuh 11 tahun kita nggak pernah naik memang. Itu fakta ya. Ya mungkin ada perhatian juga sih dari pemerintah terhadap kesejahteraan hakim tentunya. Terkait protes kesejahteraan ribuan hakim, MA mengaku siap menerima audiensi para hakim tersebut.
MA mengaku dalam audiensi itu menurut rencana melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Berdasarkan pesan singkat yang dikirimkan juru bicara MA Soeharto kepada redaksi Kompas TV, bilang pada prinsipnya cuti itu adalah hak pegawai negeri yang dapat diambil sepanjang haknya itu belum digunakan atau masih ada. Prosedurnya perlu persetujuan atasan masing-masing. Tentang rencana mereka akan menggunakan hak cutinya secara berbarengan dan bersurat akan beraudiensi dengan pimpinan MA berencana menerima perwakilan mereka. Rencana pertemuan itu akan diadakan Senin 7 Oktober 2024 jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, anggota DPR fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman bilang pihaknya akan berkomunikasi dengan Aliansi Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia. Terkait desakan para hakim soal kesejahteraan, Habibur Rahman membenarkan jika kesejahteraan hakim masih memprihatinkan. Diperintah oleh Wakil Ketua DPR terpilih, Wakil Ketua DPR saat ini Pak Sufmi Dasko Ahmad untuk berkomunikasi dengan Solidaritas Hakim Indonesia yang menuntut peningkatan kesejahteraan. Sudah ada tanggalnya, sekitar tanggal 7 dan 8 kami akan menggelar pertemuan audiensi RDPU dengan para hakim yang menuntut kesejahteraan tersebut. Saya setiap kali kunker ke daerah-daerah ternyuh melihat hakim itu. Mereka banyak yang tinggal di rumah-rumah kos dengan hidup yang prihatin. Bahkan ada beberapa yang meninggal dunia karena kesehatannya tidak terjaga di rumah-rumah kos tersebut. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Itu juga kan ada di visi misinya Pak Prabowo Kami akan mengundang mereka untuk sama-sama mencari solusi. Itu dia, kami pengen minta hitung-hitungannya secara detail. Karena selama rapat kerja beberapa tahun dengan Mahkamah Agung, setahu saya tidak pernah ada usulan yang detail soal peningkatan gaji dan tunjangan ini. Karena itu kami perlu mendengar langsung dari yang namanya Solidaritas Hakim Indonesia ini kan grassroots-nya hakim-hakim muda. Berdasarkan PP nomor 94 tahun 2012, gaji pokok hakim golongan 3A sebesar Rp2.064.100 hingga Rp3.929.700 untuk masa kerja 0 hingga 32 tahun. Sementara golongan 3D sebesar Rp2.337.300 hingga Rp4.294.100 untuk masa kerja 0 hingga 32 tahun. Selanjutnya untuk golongan 4A sebesar Rp2.436.100 hingga Rp4.422.900 untuk masa kerja 0 hingga 32 tahun. Sementara untuk golongan 4D sebesar Rp2.875.200 hingga Rp4.978.000 untuk masa kerja 0 hingga 32 tahun. Untuk tunjangan hakim berdasarkan PP nomor 94 tahun 2012 berbunyi pengadilan kelas 1A khusus ketua atau kepala sebesar Rp27 juta dan hakim pratama sebesar Rp14 juta. Pengadilan kelas 1A tipe A, ketua dan kepala sebesar Rp23.400.000. Hakim pratama Rp11.800.000. Pengadilan kelas 1B tipe B, ketua atau kepala sebesar Rp20.200.000 dan hakim pratama Rp10.030.000. Pengadilan kelas 2, ketua atau kepala sebesar Rp17.500.000 dan hakim pratama Rp8.500.000. Menurut rencana, sekitar 1.326 hakim akan melakukan aksi cuti massal pada 7 hingga 11 Oktober 2024. Tim Liputan Kompas TV.